الحب الزاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أبو حلاوة الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ta'wil wa fakihna fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas terkait persoalan-persoalan yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya persoalan yang banyak terjadi di masyarakat adalah muntah di bulan Ramadan. Muntah di bulan Ramadan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak? Muntah di bulan Ramadan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa? Di sini saya lihat beberapa referensi kitab, di antaranya kitab paling dasar yang saya bawa ada kitab Fathul Qarib. Di sini dijelaskan muntah di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa dengan catatan muntahnya tidak muta'ammidan, amdan. Muntahnya tidak disengaja. Kadang banyak di masyarakat tidak tahu. Boro-boro dia makan. Ketika saya tanya, "Ibu, kenapa Anda makan? Padahal ini bulan Ramadan." "Maaf Pak, saya tadi ke pasar muntah. Lalu saya membatalkan puasa saya karena muntah." Padahal kalau muntahnya tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Satu contoh kasus misalnya kita ke pasar. Kita lah memang tidak bersahabat dengan mobil, sepeda motor misalnya kita naik itu, lalu kita muntah. Muntah ketika berkendara. Langsung muntah. Lah, itu muntahnya tidak disengaja dan tidak membatalkan puasa. Dengan syarat kita muntah langsung kita kumur. Berkumur, takut ada sisa-sisa muntahan di dalam mulut kita yang bisa kita telan. Kalau kita telan sisa muntah-muntahan kita sebelum kita berkumur, itu yang dapat membatalkan puasa. Kalau hanya muntah saja, itu tidak membatalkan puasa. Dengan catatan muntahnya tidak disengaja. Apakah ada muntahnya disengaja? Banyak. Satu contoh kasus misalnya, ada bau menyengat. Kita hampiri bau itu, kita cari-cari, di mana bau itu? Agar kita muntah misalnya, kita cari-cari. Lalu kita muntah. Itu ada unsur amdan, ada unsur muta'ammidan dari orang tersebut. Lalu dia muntah. Muntahnya disengaja karena mencari-cari bau misalnya, biar muntah. Itu yang dapat membatalkan puasa. Atau satu contoh kasus lagi misalnya, kita masukkan tangan kita dalam mulut kita, terus kita begini-beginiin lalu muntah. Itu yang dapat membatalkan puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muntah tidak membatalkan puasa dengan catatan tidak disengaja. Dan wajib kalau kita sudah muntah, langsung ambil air putih, kita berkumur, lalu kita buang agar tidak ada sisa-sisa muntahan yang ada di dalam mulut kita telan. Kalau misalnya kita muntah tidak langsung berkumur, terus kita telan apa sisa-sisa muntahan yang ada di dalam mulut kita, itu yang membatalkan puasa. Membatalkannya bukan karena muntah tadi, tapi karena menelan sesuatu yang ada di dalam mulut kita. Alhamdulillah, pembahasan kali ini kita telah selesai dan insya Allah akan kita bahas bab-bab selanjutnya. Akhiran dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.